Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sindilahita, NIM T20197103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzolihin, NIM T20197105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmahilawati, NIM T20197181. Saya akan menjelaskan konsep pendidikan. Pendidikan adalah upaya manusia memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai martabat manusia. Juga menyadarkan manusia bahwa kedudukannya sangat mulia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang memiliki tujuan. Konsep pendidikan yang tercantum dalam Al-Quran terdapat pada beberapa ayat. Contohnya, 1. Surat Al-Isra ayat 24. Tafsir surat Al-Isra ayat 24 adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Artinya, berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan, dengan sikap lemah lembutmu kepada keduanya. Dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana keduanya mengasihaniku sewaktu mereka berdua mendidik aku sewaktu kecil. Tafsir tersebut menurut Jalalain. Yang kedua, surat Asy-Syu'ara ayat 18. Tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 18 adalah, berkatalah Fir'aun kepada Nabi Musa, bukankah kami telah mengasuhmu di dalam keluarga kami, yakni dalam rumah kami, waktu kamu masih anak-anak. Semasa kecil baru saja dilahirkan tetapi sudah disapih, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, selama 30 tahun. Pada masa itu, Musa berpakaian seperti Fir'aun dan berkendaraan sebagaimana Fir'aun. Ia dikenal sebagai anak angkat Fir'aun. Tafsir tersebut menurut Jalalain. Yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 3. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 3 adalah, mereka yang beriman adalah orang-orang yang mempercayai hal gaib, sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka, kebangkitan, surga, dan neraka. Tafsir tersebut menurut Jalalain. Yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 34. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 34 adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya, sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, maka mereka pun sujud, kecuali iblis, yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Ia enggan, tak hendak sujud dan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam. Dan iblis termasuk golongan yang kafir dalam ilmu Allah Ta'ala. Tafsir tersebut menurut Jalalain. Yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 151. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 151 adalah, sebagaimana kami telah mengutusmu seorang rasul dari golonganmu, berhubungan dengan lafal utimma, yakni untuk menyempurnakan sebagaimana sempurnanya utusan kami, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran, mensucikan kamu, membersihkan kamu dari kesyirikan, mengajari kamu Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yakni hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta mengajari kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Tafsir tersebut menurut Jalalain. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan atau target yang ingin dicapai Islam dalam proses pembelajaran bagi umat manusia dapat dilihat dalam konteks pembicaraannya atau kandungan ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya di surat Ali Imran ayat 138 sampai ayat 139, yang mana ayat ini menerangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah penerang bagi manusia
secara keseluruhan. Di ayat tersebut menerangkan bahwasanya Al-Quran ini sebagai penerang. Maksudnya tujuannya adalah supaya iman kita itu bertambah kuat. Bukan cuma di surat Ali Imran saja yang menerangkan, yang bertujuan untuk memperkuat iman. Di surat Al-Dzariyat ayat 56 juga bertujuan untuk memperkuat iman, di mana di ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Bukan hanya menyuruh, tapi juga Allah memberikan dalil kekuasaannya. Seperti contohnya di surat Al-Baqarah, Allah menerangkan bahwasanya Dia berkehendak bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit. Dan di surat Hud ayat 61 bahwasanya Allah menjadikan kita khalifah di bumi. Dan di surat Al-Mulk ayat 2 Allah menerangkan bahwasanya Dia menjadikan mati dan hidup adalah sebuah ujian bagi kita khalifah di bumi. Dan di surat At-Takasur menerangkan bahwasanya kita akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Maksudnya kenikmatan adalah seperti kita bisa melihat, bisa bernafas, bisa mendengar, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya bertujuan untuk memperkuat iman, tapi bertujuan untuk mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan sendirian. Di surat Al-Fath ayat 29 di ayat tersebut menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad bersikap baik terhadap orang kafir, meskipun para pengikutnya bersifat keras pada orang-orang kafir. Dan di surat An-Nahl ayat 90 bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bersifat adil dalam berbuat amal kebajikan dan bersilaturahmi, bahwasanya untuk mengingatkan kita hidup di dunia ini bukan hanya sendirian. Di surat Al-Hajj ayat 41 menerangkan bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang teguh dalam menolong agamanya. Mungkin cukup sekian dari saya, karena ayat-ayat yang saya terangkan tersebut banyak yang bertujuan untuk tauhid, jadi saya tidak bisa menerangkan secara detailnya karena ilmu tauhid saya masih kurang. Di surat Al-Hajj ayat 41 menerangkan bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang teguh dalam menolong agamanya. Jadi ada beberapa ayat yang terkandung dalam beberapa surat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Quraisy Shihab menafsirkan ayat pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi 3 nilai pendidikan, yaitu yang pertama nilai-nilai pendidikan keterampilan. Nilai-nilai pendidikan keterampilan itu terdiri dari membaca, menulis, dan juga biologi. Meskipun surat Al-Alaq tidak menyebutkan secara eksplisit istilah biologi, akan tetapi tidak salah jika penafsiran ayat itu dilihat dari sedikit pendidikan biologi. Lalu yang kedua adalah pendidikan ketuhanan. Pendidikan ini harus ditanamkan sejak awal kepada peserta didik, karena aplikasi pendidikan tauhid sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat pertama terlihat pada perbuatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga maupun bermasyarakat. Pendidikan ketuhanan harus diajarkan kepada anak sedini mungkin agar saat dewasa dasar keyakinan mereka kuat dan tangguh sehingga terhindar dari godaan syaitan. Yang ketiga adalah nilai pendidikan akal atau intelek. Islam menginginkan pemeluknya cerdas dan pandai. Kaitannya dengan surat Al-Alaq sangat jelas
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang diberikan potensi yang luar biasa, yaitu akal. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin melalui proses iqra atau membaca, sebagaimana yang disebutkan pada awal surat Al-Alaq. Di sini saya akan menerangkan tentang kewajiban belajar mengajar. Kewajiban itu bentuk dari kata wajib yang terdiri yaitu wajaib dan wajibat. Dalam pandangan Islam, artinya kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan atau dianjurkan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Sedangkan belajar itu usaha untuk mendapatkan ilmu, atau bisa menjadi perubahan seorang individu dari yang buruk menjadi lebih baik. Sedangkan mengajar itu lebih merujuk untuk mengarahkan seseorang menjadi proses mengarahkan seseorang menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, kewajiban belajar mengajar adalah kewajiban seseorang untuk mendapatkan ilmu atau berubah jadi yang buruk menjadi lebih baik dan memanfaatkan ilmu yang didapatkan pada orang lain. Yang kedua adalah penjelasan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Penjelasan ayat tersebut di atas dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain bahwa tentang orang-orang kafir Mekah yang tidak mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam ayat tersebut mengajak orang-orang kafir untuk memperhatikan sekaligus berkomunikasi dengan dirinya sendiri tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan unta-unta dan langit-langit bumi. Yang ketiga, Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan sampai 191. Dalam kandungan ayat tersebut, tafsir Al-Misbah menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu fungsi akal adalah sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan sebagai kebenaran objektif. Selain Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan indera dan al-qalb untuk dapat memperoleh pengetahuan. Peran pendidikan diperlukan agar dapat berfungsi sebagai sarana memperoleh pengetahuan tersebut, di samping sebagai proses perkembangan akal, namun agar akal tersebut dapat berkembang dan memperoleh pengetahuan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Adalah surat At-Taubah ayat 122. Jadi menurut penafsiran dari Al-Marughi, yaitu sebaiknya segolongan saja atau sekelompok kecil saja yang turun ke medan perang, dengan maksud supaya orang-orang mukmin seluruhnya dapat mendalami agama mereka. Artinya, agar tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama itu dapat membimbing kaumnya dengan benar, mengajari mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat kebodohan, dan mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah dan berhati-hati kepada akibat kezaliman. Yang kelima, Quran Surat Al-Ankabut ayat 19-20. Menurut penafsiran M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka lengah sehingga tidak memperhatikan bagaimana Allah senantiasa memulai penciptaan semua makhluk terhadap manusia. Setelah Allah menciptakan mereka, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu yakni penciptaan dan pengulangannya bagi Allah semata-mata dan khusus baginya adalah mudah. Jika demikian, bagaimana mereka mengingkari pengembalian manusia hidup kembali kelak di hari kemudian?